Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, dan jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Ia adalah Tuhan bagi orang-orang percaya, bagi kita semuanya. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan sejak kapan Yesus itu diangkat, tetapi saya mau katakan kepada kita, biarkan mereka berkata. Nanti satu kali akan ada tangisan, bagi kita akan ada sukacita. Terpujilah kita yang terpujilah Tuhan yang bisa membuat kita percaya kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca firman Allah dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7, 6-7. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, dan dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tema kita menjadi teladan bagi orang percaya. Ini sesuatu bukan hal yang begitu gampang untuk bisa menjadi teladan, karena ada banyak orang ketika hidup dalam kekristenan, mereka diminta oleh Tuhan untuk mengalami pembaharuan, untuk mengalami perubahan dalam kehidupannya. Satu contoh, kalau tadinya dia suka berdusta, tidak lagi berdusta. Kalau tadinya dia suka main perempuan, dia bertobat, tidak lagi main perempuan. Dia akan menghargai keluarganya. Kalau tadinya dia suka berjudi, dia tidak lagi berjudi. Jadi ada perubahan dalam hidupnya. Dan menjadi teladan itu tidak gampang. Tetapi Tuhan katakan kita bisa menjadi teladan kalau kita melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Penurut para rasul. Yang pertama itu. Jadi mereka menuruti apa yang diajarkan oleh para rasul, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat menikmati segala kebaikan Tuhan. Yang kedua, kata firman Allah, mereka adalah penurut Tuhan. Dan ini penting ketika kita menjadi penurut Tuhan. Tentu keinginan si jahat, si iblis, hawa nafsu daging, keinginan mata, keangkuhan hidup tidak akan kita lakukan dalam hidup kita ini. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang menurut firman Allah, adalah orang-orang yang menurut kehendak Bapa di surga. Dan kita ingin menjadi teladan bagi orang percaya di luar sana dengan hidup sama seperti Kristus. Dan kalau itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati kita untuk bisa menjadi teladan. Dan ketiga adalah penurut firman Allah. Jadi kalau Tuhan firman Allah katakan kasihi musuhmu, ya dikasihi. Doakan yang menganiaya kamu, doakan. Jangan balas dendam. Jangan pula juga membunuh orang, nggak perlu. Ya, karena hanya dilempar bola, teman satu sekolahnya digorok lehernya. Dunia ini edan, ya. Tapi sebagai orang yang penuh firman Allah, ada batasan-batasan yang boleh kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan. Nah, batasan-batasan yang baik dan sempurna itu adalah ketika kita hidup dalam kebenaran firman Allah. Nah, ketika kita hidup dalam kebenaran firman Allah atau penurut kebenaran firman Allah, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan mampu mengendalikan kita, kekuatan firman akan mampu mengendalikan kita. Kita kan tahu iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ya. Jadi kalau kita sering mendengarkan firman Allah, kita terapkan dalam kehidupan kita, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, ya kita lakukan karena kita penurut firman Allah. Memang nggak gampang, tetapi itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi berkat bagi orang-orang dimanapun kita ada. Kalau mereka tidak bisa melihat melalui perbuatan-perbuatan kita, setidak-tidaknya orang bisa bercerita tentang apa yang kita lakukan, ya, dan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yakin dan percayalah bahwa kita dapat menjadi teladan di tengah-tengah dunia yang syarat dengan dosa, di tengah-tengah dunia yang bengkok ini, di tengah-tengah dunia yang menuju kepada kegelapan ini. Tetapi sebagai orang percaya, kita bisa tetap hidup menjadi terang Tuhan, memberikan arah yang jelas, menjadi garam Tuhan yang memberikan cita rasa dalam dunia ini. Kasih sudah mulai tawar,
Tapi saya mau katakan kepada kita, mari kita hidup menurut ajaran para rasul, menurut apa yang menurut Tuhan dan menurut firman Allah. Dan ketika kita lakukan itu, saya yakin dan percaya kita akan bisa menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Karena kita bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ketika Kristus yang hidup dalam aku, maka Kristuslah yang mengendalikan hidup kita. Nah, ketika Kristus hidup dalam hidup kita, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ketika kita serupa dengan Kristus untuk melakukan apa yang diminta oleh firman Allah tadi, itu bukan sesuatu yang berat. Tetapi kalau kita tidak sampai pada tahap serupa dengan Kristus, kita nanti sore saya akan bawakan, itu ada satu kata yang menjadi serupa dengan Kristus. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bisa menjadi teladan. Mari, jadilah teladan yang berkenan di hadapan Kristus. Jadilah teladan bagi semua orang percaya dan bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Allah terus memberkati kami, menolong kami untuk terus kami melakukan apa yang terbaik di dalam hidup ini. Kami dapat menjadi teladan yang menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan sesama. Namamu kami puji, kami muliakan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beraktivitas, tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap.